AFUL ini merupakan salah satu brand yang baru muncul tapi bisa dibilang dipuji di mana-mana, dan dulu dia mengeluarkan AFUL Performer 5 yang buat gue juga mantep banget walaupun ada beberapa kekurangan yang bikin gue kurang suka, cuman tetap bagus. Nah, sekarang gimana nih performa dari AFUL Performer 8 di harga sekitar $370 di luar sana, ya gue tebak di Indonesia 5 ke 6 jutaan mungkin, gue kurang tahu sih jadi berapa di sini. Tapi sebenarnya thank you dulu untuk Bro Sebastian dari Sound Dignity yang udah kirimin IM ini ke gue untuk gue review, dan seperti biasa gue akan breakdown aja IM ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. By the way, dia menggunakan 8 driver, di mana 1 drive dynamic driver dan juga 7 balancer mature, jadi hybrid driver configuration. Oke, kalau dari build quality-nya sendiri sebenarnya persis sama AFUL Performer 5 ya, dia semuanya resin bahannya, dan buat gue resinnya berasa cukup padat. Cuman yang unik juga seperti ini, nozzle-nya tuh kayak bolongan gitu, kayak corong. Dan ini persis di Full Performer 5 juga begini, jadi dia nggak ada filternya di sini, emang bolong gini aja. Lalu dia pakai ya kabelnya 2-pin connector. Kabelnya lumayan tebal dan berasa sebenarnya keren sih bentuknya, cuman buat gue agak sedikit kaku aja untuk di feel-nya. Satu hal yang gue bener-bener puji dari AFUL adalah walaupun mereka menggunakan banyak driver, tapi mereka menjaga ukuran tetap kecil. Ini sebenarnya kalau dibanding AFUL Performer 5 cuman lebih tebel dikit, cuman secara dimensi overall panjang dan lebarnya tuh mirip. Jadi gue sendiri pakai walaupun ini 8 driver, ini kecil dan enak banget gue pakai berjam-jam, jadi gue gak ada komplain. Well, kalau kita bahas secara frequency response dari IM ini, kalau menggunakan IF Neutral 2023 sebagai patokan, IM ini bisa dikategorikan sebagai U-shape, di mana penekanannya lebih ada ke sub-bass, kemudian dari area mid-range-nya ear gain-nya agak turun, dan kemudian treble-nya agak sedikit naik lagi, dan extension-nya lumayan. Cuman ya fokusnya lebih kayak di ujung-ujung, sementara di frekuensi tengahnya itu agak subdued. Mulai dari bassnya dulu, IM ini punya bass yang fokus ke sub bass, tapi mid bassnya kurang berisi. Jadi buat gue untuk dengerin lagu-lagu EDM atau electronic music atau hip hop gitu, buat gue agak berasa kurang berisi. Cuman kalau untuk kalian yang cukup untuk mendapatkan bass yang dalam dan ada demnya dikit, kayak ada rumblingnya sedikit, itu udah dapet di sini. Cuman nggak terlalu tebel dan nggak terlalu gede aja untuk lagu-lagu EDM atau pop. Ini lumayan subjektif, tapi buat gue sih masih kategorinya kurang fun karena lebih kayak dalam deg deg deg. Cuman kalau duk 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 gitu dia kurang dapet, dan gue kalau dengerin lagu-lagu kayak tadi EDM ataupun pop ataupun electronic music, gue nggak terlalu ngangguk-ngangguk gitu rasanya. Untuk bagian mid-range ini sebenarnya kalau kalian sensitif sama ear gain area di upper mid-range 3 kHz gitu, ini agak turun, dimana ini tidak mengikuti Harman ataupun tidak mengikuti DF neutral, jadi cukup berbeda. Kalau kalian mau target yang berbeda, ini salah satu yang cukup unik, dimana dia itu juga ada lower mid-range naikin, jadi full sounding untuk mid-range-nya ini. Lumayan apa ya, lumayan kayak tebel gitu suaranya. Lu bakal dapetin suara vokal cowok pun vokal cewek yang cukup berbody, dan tapi gara-gara memang ear gain-nya di 3 Hz itu nggak terlalu naik, nggak terlalu netral, malah agak turun. Jadinya kalau buat gue dengerin beberapa lagu yang butuh energi di range human voice atas, untuk range nada atas untuk manusia, itu agak kurang lepas. Kayak gue dengerin lagu This Is Me dari Kiala Settle, soundtrack The Greatest Showman, agak kurang lepas. Buat gue teriaknya itu ketahan, emosinya ketahan. Tapi kalau kita ngomong clarity, walaupun full sounding dia, secara detail sih jelas banget. Cuman buat gue kurang lepas aja emosinya. Dan juga hal yang mungkin ini a bit subjektif dan lumayan ada beberapa orang yang nyadar atau enggak. Buat gue untuk dengerin piano ataupun dengan violin ataupun gitar, nada-nadanya tuh nggak terlalu natural. Timbre-nya tuh masih berasa BA, masih kayak ringan nada-nadanya itu, nggak terlalu solid, nggak terlalu apa ya, berbobot untuk nadanya itu. Cuman tebel tapi kurang bobotnya. Jadi buat gue sendiri sih kurang suka vocal performance dari IM ini. Untuk treble sendiri memang smooth dan extended, cuman ini mirip permasalahan, mirip sampai mid range-nya, lebih ke timbre aja. Timbre-nya itu buat gue dengerin piano ataupun dengan violin kayak Lindsey Stirling ataupun classical, dengerin Strauss ataupun Vivaldi, Four Seasons, buat gue dengan violinnya itu berasa kurang bobot, tapi sekaligus juga gigitannya itu agak terlalu smooth tapi ringan. Jadi nggak terlalu gigitan biolanya tuh agak ngawang gitu lah kalau gue bahasanya. Gue udah pakai earpiece apapun, emang ya BA-nya, balancer mature-nya berasa di sini. Dan kalau gue sendiri sih kurang suka. Cuman kalau misalnya kalian pingin performa treble yang sebenarnya extension-nya cukup bagus,
dan smooth di saat yang bersamaan. Frekuensinya doang sih oke, bagus, cuman timbre-nya itu loh buat gue kurang natural aja. Cuman salah satu hal yang langsung gue berasa wow banget dari si Eiffel Performer 8 ini memang adalah bagian detail. Kita ngomong harga sekitar 5-6 jutaan lah ya. Bisa dibilang ini yang paling detail yang gue pernah coba, dan itu dari awal denger mau lagu apa aja itu berasa kayak nih detail. Langsung berasa kayak layer separasinya itu jelas banget nih, semua detail dijajalin ke lu. Bahkan dibandingin mau Blessing, mau dibandingin dengan Planer, buat gue ini detailnya menang banget. Cuman kelemahannya, ini mirip kayak apa ya? Buat gue sensasi kayak rada kayak ngingatin gue lah sama kayak QDC Analy VX, walaupun ini kayak levelnya jelas di bawahnya. Cuman di sini tuh lu jajalin detail yang maju, tapi secara imaging dan soundstage-nya itu agak kurang. Jadi gue nggak terlalu bisa pinpoint ini bass datang dari bawah gitu, nggak bass kayak dari tengah aja. Lalu sini ada perkusi apa tuh kayak 2 dimensi aja, nggak terlalu bisa nampilin pinpoint imaging atas bawah kanan kiri yang jelas. Itu kurang jelas di sini, kayak ya 2 dimensional aja, nggak terlalu megah untuk 3 dimensional lagu-lagu megah orkestra gitu. Jadi lebih ke masalah imaging dan soundstage. Tapi jujur aja, permasalahan ini juga ada di Eiffel Performer 5. Jadi kalau kalian pernah coba Performer 5 dan lu ngerasa itu kekecilan stagingnya, karena beberapa orang ngerasa begitu, ya ini juga nggak terlalu beda jujur aja. Kalau misalnya mau yang lebih megah ya sebenarnya kayak Planer macam Setian, Warp Go Hook, X itu bisa ngasih performa soundstage yang lebih megah. Gimana sekarang dibandingin sama Eiffel Performer 5? Nah, buat gua Eiffel Performer 5 itu untuk bagian mid range-nya lebih proper ear gain ya, sehingga gua dengerin vokal cewek masih lebih lepas lagi untuk suaranya. Walaupun kalau ngomongin detail lebih ada di sini, cuman sensasi maju ear gain area upper mid range di Performer 5 itu lebih jelas. Jadi gua dengerin vokal sebenarnya lebih balance di Performer 5. Di sini agak terlalu turun ya untuk nada atas manusianya itu. Cuman memang lebih jelas, lebih detail, layer segala macam technical overall battle di Eiffel Performer 8 ini. Cuman gini loh, masalahnya kalau lu tanya gue sendiri kan emang lebih ke tonal daripada technical guy, dan di sini jujur aja gue lebih enjoy Eiffel Performer 5 kalau untuk dengerin lagu-lagu yang gue suka gitu ya. Tapi sekali lagi ini subjektif dan sebenarnya lebih gampang rekomendasiin Performer 8 ini karena simply secara level detail itu sudah jelas di atasnya. Ini cuman ya my personal preference aja, gue lebih suka yang Performer 5. Nah, dibandingin lagi sama ayam seperti Blessing 3, dimana harganya juga sekitar mungkin ya sama. Itu kan Blessing 3 $320 ya, di sini ini $370. Nah, kalau Blessing 3 sebenarnya secara teknikal juga mantap banget. Cuman Blessing 3 ini walaupun frekuensi responsnya mirip, Blessing 3 itu punya sub bass dynamic lebih bagus, kayak nya itu mukulnya itu kayak lebih berasa gitu ketika lagu di EDM. Tapi dua-duanya buat gue kurang fun, tetap kurang volume di area mid bass, jadi nggak terlalu cocok untuk EDM juga sebenarnya. Cuman ya lebih sedikit nya gitu lebih berasa di Blessing 3. Dan kalau misal bagian mid range ini lucu karena Blessing 3 a bit too much buat gue, sedikit kebanyakan ear gain-nya, vokal atasnya jadi agak tipis. Kalau di Eiffel Performer 8 ini agak terlalu turun. Jadi kalau selera gue di antara dua itu, cuman kalau gue suruh milih sebenarnya gue lebih suka tetap Blessing 3. At least gue lebih mendapatkan energi vokal dari dengerin kayak Last Settle gitu. Gue masih lebih dengerin energi suaranya, walaupun lebih adem, bisa dibilang lebih aman didengerin lama, nggak puyeng gitu di Performer 8 ini. Cuman gue lebih suka sensasi energi yang lebih berasa aja dari Blessing 3. Kalau secara teknikal sebenarnya detail doang itu berasa di Eiffel Performer 8. Ini kayak micro details, hal-hal kecil yang sebelumnya lu nggak terlalu ngerasain, itu lebih bisa nonjol di Eiffel Performer 8. Cuman kalau ngomongin luas suaranya dan dari mana arah suaranya datang, soundstage ataupun headstage dan imaging, buat gue jelas lebih dapat di Blessing 3. Berasa lebih misah juga seolah untuk antara bass dan mid range-nya. Jadi gue ngerasain kayak vokal lebih dari, ada datang dari atas dikit atau gimana, bassnya kayak ada lebih dari bawah. Lalu ada percussion dan juga ada ada musik-musik datang secara arah diagonal mungkin. Itu lebih berasa semua di Blessing 3. Cuman ya lebih detail. Jadi kayak mesti pilih lu mau yang mana, lu mau detail ataupun imaging gitu, karena nggak ada dua-duanya yang benar-benar bagus banget buat gue. Nah, overall gimana jadi Eiffel Performer 8 ini? Di harga 5 juta, 6 juta, apakah recommended?
Well, jujur aja kalau misalnya dibilang kategori bagus, ini ya udah bagus juga, udah termasuk bagus. Cuman preferensinya aja lu lebih kemana. Karena jujur aja di harga 5-6 jutaan, udah banyak banget pilihan lain kayak bahkan planer pun buat gue juga nggak ketinggalan jauh gitu dibandingin si full performer 8 ini. Lebih ke detail aja IM ini sama untuk upper mid range yang cukup adem. Cuman kalau lu tanya selera gue sendiri, gue pribadi kurang suka dengerin biola ataupun piano. Buat gue kurang natural di sini, dengerin vokal cewek juga kurang lepas, dan dengerin diam juga kurang asik, kurang bisa itu. Cuman lebih ke detailnya tadi aja, detail yang adem bisa dibilang gitu. Cuman emosinya itu loh yang gue nggak terlalu dapat daripada si Eiffel Performer 8 ini. Dan sekali lagi gue adalah orang yang more of a tonal and timbre guy daripada technical guy. Jadi ya again, balik ke preferensi kalian. Kalau gue sendiri cuma ditanya apakah gue suka apa enggak, jujur aja gue kurang suka. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.